berada di bawah naungan lintang kala sungsang menurut kitab Primbon. Ya. Salah satunya adalah sebagai pemegang dua segel, yaitu segel cakra langit dan elemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 la haula wala quwata illa billah. Bismillah binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta seluruh alam. Alhamdulillah, kita sebagai makhluknya ini patut dan harus wajib bersyukur kepada Sang Pencipta. Kita mensyukuri, terutama bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikannya kepada diri kita semuanya. Terutama adalah nikmat sehat. Kita masih diberi tubuh yang sempurna seperti ini. Ya, kita wajib mensyukurinya. Mata kita, terutama ini mata kita ini masih ditunjukkan, masih diperlihatkan dengan gemerlapnya dunia ini, ya. Dan mulut kita ini masih bisa digunakan untuk berbicara. Lidah kita ini masih bisa digunakan nih untuk menikmati, mencicipi rasanya enaknya, lezatnya makanan. Nah, jadi di seluruh tubuh kita ini harus patut kita syukuri semuanya, kawan-kawan semuanya. Ya, saya mengajak semuanya untuk selalu bersyukur, karena barang siapa yang mensyukuri nikmatku, itu kata Allah, maka akan ditambah kenikmatannya. Itu janjinya seperti itu. Oke, untuk kesempatan kali ini, untuk kawan-kawan semuanya, sedulur semuanya yang menyaksikan channel saya ini, saya doakan supaya diberi rezeki yang lebih, rezeki yang berkah barokah. Dan ketika ada yang punya masalah ataupun lagi ada problematika, ataupun ada yang lagi punya penyakit ataupun apapun itu, saya doakan semuanya supaya dilimpahkan rezeki, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya melanjutkan untuk berdiskusi mengenai primbon Jawa. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai watak kepribadian, jodoh, rezeki, dan dari weton minggu manis. Oke, untuk minggu manis boleh merapat, disimak baik-baik, jangan sampai gagal paham, ya, dicerna dan diambil mana yang baik dan dibuang mana yang buruk, seperti itu. Oke, untuk minggu manis, karena sifatnya ini adalah sama untuk pengetahuan kita, ya, untuk pengetahuan kita yang tidak mempercayainya, untuk pengetahuan kita dan untuk wawasan kita, dan untuk menakar diri kita. Ya, jika mana ada yang sesuatu yang mungkin pas dengan diri kita, ya, ada yang pas ataupun ada yang tidak, ya, itu dijadikan sebuah pembelajaran, ya, dijadikan sebuah muhasabah supaya diri kita ini lebih berhati-hati dan memperbaiki setiap langkah kehidupan kita, seperti itu. Oke, untuk minggu manis dikatakan dalam kitab Primbon Jawa ini, minggu ini Neptunnya adalah 5, dan untuk manis pasaran legi ini juga 5. Jadi untuk minggu manis ini Neptunnya adalah 10, dan untuk Neptun 10 ini berada di bawah naungan lintang kala sungsang.
minggu manis. Minggu manis, kamu berada di lintang kala sungsang. Salah satunya adalah sebagai pemegang 2 segel cakra. Cakra apa saja? Yang pertama adalah cakra langit dan cakra dasar yang tersusun atas elemen kayu dan logam. Jadi minggu manis ini mempunyai 2 cakra, ya, pemegang segel 2 cakra, yaitu cakra langit dan cakra dasar yang tersusun atas kayu dan logam. Untuk watak minggu manis ini adalah Satria Sinaba dan Sumur Sinaba. Maksudnya apa? Watak Satria Sinaba ini diartikan adalah dia orang yang bersifat adil, ya, dia bersifat adil dan bijaksana. Jadi orang yang minggu manis ini, ya, minggu manis ini dia adalah punya dasar, dari dasarnya itu punya sifat yang adil dan bijaksana. Sementara untuk Sumur Sinaba ini melambangkan pusatnya ilmu dan kewibawaan. Jadi biasanya ini minggu manis ini orangnya ini berwibawa, ya. Banyak dari mereka itu yang segan dengan minggu manis, dan pusatnya ilmu. Dia itu tergolong orang yang cerdas, kepribadiannya itu cerdas, bertanggung jawab, namun pendiam jika belum mengenal orang dan lingkungan. Jadi orang minggu manis ini kalau belum mengenal orang, ya, baru bertemu, dia itu pendiam. Namun jika sudah mengenal, sudah akrab, maka dia akan sangat bagus, ya, dia bisa bergaul. Akan tetapi jika sudah mengenal orang dan lingkungan, mereka akan sangat akrab, ya. Mereka akan sangat akrab dan senang membantu. Minggu manis ini senang membantu karena ia sebenarnya adalah penyayang terhadap sesama. Minggu manis ini sebenarnya adalah orang yang penyayang, ya. Untuk selanjutnya, minggu legi ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia berani berkorban demi temannya, dan orangnya terkenal dengan tidak usil. Jadi minggu manis ini tidak usil, ya, tidak usil, dan rela berkorban untuk temannya. Sifat baiknya yang tidak usil ini membuat weton ini banyak teman. Jadi weton minggu manis, minggu legi ini banyak temannya, ya, banyak temannya. Namun jika mereka tersakiti atau dikhianati, maka amarahnya ini sangat berbahaya, karena mereka merupakan jiwa petarung, ya. Minggu manis ini petarung, jadi semangatnya tinggi, pantang menyerah. Seorang yang lahir minggu legi ini masuk kategori orang yang cengeng, ya, masuk kategori orang yang cengeng dan cepat merasa iba. Maksudnya cengeng itu cepat merasa iba dan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi minggu manis ini kenapa dia banyak teman? Karena dia ketika ada orang yang mungkin punya masalah, dia cerita atau dia berkeluh kesah kepadanya, dia itu gampang iba. Artinya iba, dia cepat merasa kasihan kepada orang lain. Tapi sedulur, itu sifat baiknya, ya, untuk kepribadian dan watak baiknya. Tentunya untuk
setiap ton itu pasti ada sifat buruknya. Untuk minggu legi ya, sifat buruknya ini adalah biasanya dia itu minggu legi ini dia sering menunda pekerjaan ya, menunda pekerjaan. Dan minggu legi ini sering menganggap sepele ya, sesuatu masalah. Biasanya ketika ada masalah minggu legi ini apapun itu dianggap sepele ya, dianggap sepele. Itu keburukan dari minggu legi. Dan untuk selanjutnya tadi saya sudah jelaskan untuk watak dan kepribadian minggu legi. Untuk jodoh dan asmara minggu legi ya, jodoh nih, untuk jodoh yang mungkin yang sudah berkeluarga ataupun masih dalam tahap pencarian ya, bisa buat referensi sebenarnya jodoh saya di mana, harus kemana, seperti itu ya. Tentunya ya kita ya harus ikhtiar akan cocok. Jika minggu manis ini akan cocok jika mendapatkan jodoh dari arah selatan ya. Jadi dari arah selatan rumah dia tinggal ya. Jadi minggu maing itu tinggalnya di mana, maka akan cocok jika dia menemukan atau mencari jodohnya itu di arah selatan. Katakan dalam primbon Jawa ini pernikahannya kedepannya itu akan kuat, langgeng, harmonis, dan sukses rumah tangganya ya. Jadi ketika orang yang menemukan ini di arah selatan, minggu manis ini cari di arah selatan, jika ketemu di situ dan berjodoh di situ, dikatakan dalam primbon Jawa ini rumah tangganya akan kokoh, akan kuat, dan harmonis, sukses rumah tangganya, seperti itu. Rekomendasi jodoh untuk minggu legi ya, yaitu seseorang yang lahir mempunyai Neptu 11, 13, dan 17 ya. Jika menikah dengan Neptu tersebut ya, jika menikah dengan orang Neptu 11, yaitu lahiran Jumat Legi, Selasa Kliwon, Senin Pon, dan Rabu Wage. Jadi Neptu 11 itu berada di Jumat Legi, Selasa Kliwon, Senin Pon, dan Rabu Legi. Dan apabila dengan Neptu 13, ini orang yang lahir pada Sabtu Wage, Minggu Kliwon, Kamis Legi, dan Senin Pahing. Beda dengan orang yang Neptunya 17, yaitu Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon ya. Jadi jika itu ya di Neptu itu minggu legi ya, kalau bisa itu memilih pasangan yang Neptunya itu 11, 13, dan 17. Minggu legi merupakan seseorang yang penyayang sebenarnya. Dia orang yang penyayang, namun sifatnya kurang romantis. Jadi minggu legi ini ketika sudah berumah tangga ya, walaupun dia sebenarnya sayang, cinta dengan pasangannya, tapi dia itu sifatnya kurang romantis terhadap pasangannya, walaupun dia sebenarnya itu sangat mencintainya. Jangan kaget. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk jodoh dan asmara minggu legi. Untuk yang selanjutnya pekerjaan ya, mengenai pekerjaan yang cocok ya, pekerjaan yang cocok untuk minggu legi
ya ini juga bisa untuk dijadikan referensi juga, bisa dicoba ya nggak ada salahnya ketika kita mau mencoba. Untuk minggu legi pekerjaan yang cocok menurut kitab Primbon Jawa yaitu weton ini akan dipengaruhi oleh weton pasangannya. Jadi ketika minggu legi ini biasanya dia itu akan banyak rezeki ini ketika sudah menikah, ya sudah menikah, karena pasangannya ini sangat mempengaruhinya. Dan pekerjaan yang cocok untuk minggu legi ini bisa jadi guru, jadi dosen atau ustadz, atau bisa juga jadi konsultan spiritual. Karena bakat alamnya dan weton ini juga bakat dalam bidang usaha mandiri, seperti wirausaha yang berhubungan dengan pangan, yaitu sembako ya. Pokoknya yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Ini minggu legi. Jadi bisa dicoba itu untuk masalah pekerjaan ya, dia itu cocok karena dia gudangnya ilmu, dia banyak ilmu dan banyak disegani oleh orang ya. Sebagian orang makanya dia cocok jadi guru atau jadi dosen atau jadi ustadz atau konsultan spiritual. Dan weton ini juga bakat dalam bidang wirausaha ya, tapi wirausahanya itu yang berkaitan dengan ketahanan pangan ya. Biasanya itu ya mungkin buka toko sembako ataupun jualan yang isinya itu kebutuhan manusia ya, kebutuhan kita semuanya, itu toko sembako. Oke, untuk sedulur semuanya, seperti itu pembahasan untuk minggu legi ya, apa yang sekiranya pas, apa yang sekiranya bisa diambil maka diambillah, karena ini sifatnya adalah untuk pembelajaran, kembali lagi untuk wawasan kita semuanya. Jangan sampai kita terlalu mempercayainya, tetap Allah yang utama, tapi hanya untuk lantaran saja supaya kita itu menjalani kehidupan ini itu lebih berhati-hati lagi. Seperti itu. Saya hanya berpesan kepada sedulur semuanya, silahkan disimak baik-baik, jangan sampai apa yang saya sampaikan ini jangan sampai salah paham atau gagal paham seperti itu. Oke, untuk video kali ini untuk Minggu Manis seperti itu. Ditunggu nanti video selanjutnya ya untuk pembahasan menarik lainnya yang mengenai primbon ya, boleh nanti ya untuk sedulur semuanya bisa request ataupun selalu mengikuti channel saya dengan membantu membagikan link-link saya ini ke orang-orang yang lain ketika channel ini merasa bermanfaat atau berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Oke, dari saya cukup seperti itu. Saya doakan lagi semoga rezekinya dilimpahkan, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.